selesaikan masalahnya, kemudian dikasih rezeki yang nggak disangka-sangka. Nah ini. Nah, itu saya ngambil mantep di ayat ini gitu. Jadi kalau orang bilang kan istilahnya ayat 1000 dinar gitu ya. Ayat 1000 dinar, wow, seringnya tuh orang banyaknya diwiridin gitu ya, ataupun dijadikan baca sekian. Kalau saya nggak begitu. Kalau saya tuh justru pemahamannya gitu ya. Jadi amalan di dalam ayat itu gitu. Jadi alhamdulillah jadi apa? Jadi prinsip kita gitu ya. Oh, jadi bukan sekedar dibaca tapi ayat itu artinya itu dipahami. Punya hikmah gitu ya. Kalau nggak salah kan ayatnya yang artinya bagaimana ketika kita bertakwa kepada Allah, begitu. Allah akan berikan solusi dari setiap masalah hidup kita. Itu tepatnya kan surat At-Talaq ya, ayat 2 sampai ayat 3 itu ya. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Di situ Allah bilang langsung kepada kita dengan sederhana ya, maksudnya itu enggak terlalu kita sulit memikirnya gitu ya. Ya kita langsung kalau kita memikir sendiri. Itu namanya enggak sulit dipahami gitu, langsung bisa dipahami ya. Di situ Allah bilang sama kita, kalau kamu punya hubungan baik dengan aku, ya maksudnya takwa tadi ya. Ya, takwa di situ. Nanti aku akan kasih 2 gitu kan. Kasih 2 keuntungan. Pertama, kalau kamu punya masalah, aku akan beri solusi. Dan maknanya kan selesai masalahnya. Iya kan? Dan sedangkan hidup itu ya mesti punya masalah. Pasti. Iya kan? Karena dunia ini tempatnya ujian ya. Nah, yang kedua, itu ayat itu berbicara cuman nggak hanya selesai masalah, enggak. Tapi yang ajaib itu, yang luar biasa itu ayat selanjutnya berkata wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sama Allah itu selain selesaikan masalahnya, kemudian dikasih rezeki yang nggak disangka-sangka. Nah, ini. Itu yang luar biasa. Yang luar biasa. Nah, di situ saya ambil faidah, coba ya kalau misalnya kita pikir kalau rezeki disangka-sangka aja sudah menyenangkan. Betul. Kita dapat rezeki disangka-sangka. Misalnya kita kerja 1 bulan gaji 4 juta ya. Itu kita udah gembira, seneng gitu ya. Apalagi rezekinya tidak sangka-sangka, tiba-tiba yang harusnya 4 juta jadi 6 juta misalnya, atau 40 juta, gimana kira-kira? Makanya di situ ayatnya ada malayahtasib. Allah sengaja di situ diberikan kalimat malayahtasib. Karena apa? Karena Allah memberikan satu yang luar biasa, bukan hanya yang biasa-biasa gitu ya. Dan disitulah bahasanya saya mantap dengan ayat itu, saya bahasanya jadikan prinsip hidup ya. Saya pegangan hidup. Jadi pokoknya kalau kita ini ada apapun ujian, masalah, ataupun ada hajat, kebutuhan, itu kembalinya hanya di situ hubungan kepada Allah. Nah, ini poinnya. Jadi nggak sekedar dibaca, teman-teman, nggak sekedar diwirid sekian kali habis tapi benar-benar diamalkan. Walaupun memang gitu ada cerita orang-orang yang punya pengalaman dengan diwiridkan ya, dijadikan wirid gitu ayatnya ya. Ada juga saya dengar cerita juga membawa keberkahan rezeki gitu kan ya. Tetapi ternyata selain diwiridkan, sebetulnya lebih berfaedah lagi kalau kita itu justru mengamalkan isi ayat itu gitu. Kenapa? Karena sekarang kan kalau kita pikir-pikir, orang itu berputar dengan sebuah solusi hidup ya kan. Hanya cari sana cari sini ya kan. Nah, ke sana ke sini ya, ujung-ujungnya mentok gitu kan, ujung-ujungnya nyalahkan orang sekitar ya, kalau nggak ada jawaban ya nyalahin keadaan. Tapi padahal sebetulnya itu tuh memberikan pelajaran pada kita, kalau ada sesuatu hal gitu ya, itu kembali ke kita diri kita sendiri lagi. Oh, berarti hubungan saya ini ada kurang baik sama Allah. Ini biasanya karena pasangan gitu ya, ayah bunda, pasangan yang baru menikah itu biasanya ujian 1 sampai 5 tahun pertama ekonomi kan. Maka dengan ayat 1000 dinar ini bukan sekedar dibaca, diwiridkan, tapi dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di situ ayat lanjutannya itu luar biasa, itu ada semacam ibarat main catur, ada sekak seternya itu ya. Jadi ada bahasanya tuh kuncinya gitu. Kata kuncinya itu kalau orang mau takwa, ternyata ayat selanjutnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib,
Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi orang tuh ternyata harus tawakal dulu. Di tingkat tawakal itulah sama Allah nanti akan dicukupkan. Nah, kata Allah di situ, innallaha balighu amri, kalau nggak salah. Allah yang menyampaikan segala urusan kamu, yang menyelesaikan masalah kamu, yang nolong masalah kamu. Ya itu. Jadi kalau kita punya hajat apa saja, masalah apa saja, yang pertama dipikirkan itu sebutnya Allah itu ya, Allah dulu kan. Kalau kata dulu ya ustadz kita kan, kalau kita ada masalah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu ya. Gitu. Nah, alhamdulillah gitu ya. Sebagaimana saya kalau ada masalah gitu ya, ya setiap orang itu kan nggak mungkin nggak ada masalah ya. Tetapi coba kalau kita pikirkan masalah itu bukan masalah. Makanya saya sampaikan waktu kemarin ya sama jenengan itu, bahwa kita ini kalau ada hal-hal seperti itu, anggap saja itu simbol bahasanya gitu ya. Itu dapat permen Allah. Nah, itu permen apa Allah. Permen ini maksudnya? Permen itu kan begini. Kalau orang taunya permen itu manis. Hanya saja kalau itu permen diberikan kepada kita, pasti rata-rata ada bungkusnya. Iya enggak? Ada bungkusnya gitu ya. Nah, ternyata apa saja dalam hidup kita ini dihadapkan berupa ujian-ujian, problem, ya enggak? Masalah bentuknya ya. Dan itu memang harus gitu, karena hidup itu untuk diuji. Iya kan? Betul. Nah, ternyata itulah seperti bungkusnya gitu ya. Jadi sebelum merasakan manisnya permen, mau nggak mau memang harus merasakan bungkusnya dulu. Pasti melewati bungkusnya. Yang mungkin rasanya nggak ada rasanya, mungkin ada yang pahit. Itu harus kita buka gitu kan. Dan itu sepaket ada. Nah, nggak bisa permennya doang gitu. Jadi begini, ternyata di situ Allah pengen memberikan kita manis. Jadi makanya saya bilang, kalau saya ingat sebuah kejadian yang berupa tantangan hidup gitu ya, masalah, problem yang kita hadapi di depan ini ya, ketika kita jalanin, itu seolah-olah nanti sama Allah diberi satu jalan keluar, akhirnya kita senyum-senyum. Begitu ya. Ya bisa senyum-senyum. Terus contoh ya, saya dihadapkan satu tantangan, lepas mondok ingin nikah. Ya kan? Lagi pikir ya, namanya udah usia luar biasa itu ya, udah lumayan gitu kan. Udah mateng. Umurnya udah lewat ya. Udah keinginan nikahnya luar biasa gitu ya. Tengah-tengah seperti itu ya kan, tiba-tiba sama Allah diberi ya kan manisnya ya kan. Manisnya itu ternyata diberi calon ya kan. Ada calon mertua. Itu tantangan itu. Tantangan. Karena apa? Ketika flashback saya baru selesai mondok, belum kerja. Nah, itu belum ada bekal ya kan? Maharnya. Ya itu tantangan. Kayaknya kita dibuat di situ ada satu apa tuh namanya, masalah gitu ya. Ada satu kendala. Nah, itu coba kalau kita kepikiran ini adalah masalah, ini adalah penghalang, mungkin nggak jalan, nggak jadi nikah itu. Tapi kalau kita pikirnya di sini ada cerita bahwa saya mau dinikahkan Allah. Kan itu akan diberi permennya. Akhirnya apa? Akhirnya kita selalu positive thinking, husnuzon. Akhirnya sama Allah dikasih jalan juga. Dan ajaib jalannya tuh. Dicukupkan sama Allah dicukupkan. Jadi saya tuh waktu itu ya punya pengalaman, kalau orang-orang ya umumnya gini, kalau orang nikah nyiapin bekal. Betul. Kalau saya nikah bekal datang. jadi saya pernah dapat itu ya, teman-teman muzakarah ya, 13 pintu rezeki. Di antaranya adalah kerja. Ternyata kerja itu adalah nomor yang ke-13. Betul. Nah, sebelum nomor 13 ada nomor 12. Nikah. Nomor 12 itu nikah. Ternyata itu berpikir kalau realnya di masyarakat itu ya, umumnya kan nikah itu perlu bekal, nyiapin bekal. Betul. Berarti kan nyiapin dulu baru nikah. Betul. Kan begitu ya. Tetapi ternyata ketika di muzakarah seperti itu nikah bang, pintu rezeki kan itu. Ternyata di situ saya dapat pengalaman itu. Ternyata nikah buka pintu rezeki. Wow. Saya akhirnya ditemukan sama lo calon yang di situ pun calonnya yang saya angan-anganin gitu ya, sama-sama sepupu dari alumni ya, juga hafiz Quran, kemudian juga dia sudah alim juga, udah ngajar di pondok juga. Itu memang impian seorang alumni gitu ya. Ya alhamdulillah sama Allah digiring ke situ juga gitu. Ya dapat istri yang seperti itu. Terus tantangannya kita dibuat sebuah tantangan, kamu mau nikah dengan seperti ini nih hajatnya, kebutuhannya.
Ya, tapi ternyata sama Allah dimudahkan juga. Ya tadi ketika kita jalin hubungan mesra dengan Allah, hubungan baik ya, akhirnya sama Allah diberi solusi, diberi rezeki yang gak disangka-sangka. Saya tuh nikah itu bahasanya tuh kayak uangnya datang gitu, uangnya datang gitu ya, Allah datangkan. Dan itu ajaib waktu mau nikah. Saya kan namanya santri, itu yang paling diinginin nikah sama dinikahin kiai. Kondisinya pada waktu itu karena saya bukan orang yang sudah berpenghasilan, belum kerja. Ternyata nikah dengan Pak Kiai ya ada bahasanya resepsinya ya kan, ada modalnya lah sekian juta. Di saat itu pada waktu itu ya ada seminggu pada 2 minggu itu saya belum ada kelihatan itu dananya itu. Hilalnya belum kelihatan. Iya itu. Ternyata ya kita kembali lagi kepada Allah tadi itu ya. Kita menangis kepada Allah ya kan, bermunajat pada Allah. Ternyata tiba-tiba ini luar biasa dan ini nggak pernah lupa saya. Tiba-tiba sih dipanggil sama mertua, mertua ajak saya ke Pak Kiai, kemudian ya langsung aja ke Pak Kiai nikah begitu aja. Allah. Dimudahkan, gitu ya. Maksudnya sama Allah tuh akhirnya ya nggak ada biaya itu. Allah. Ya kita akhirnya ngasih aja ke Pak Kiai gitu kan. Biayanya akhirnya tidak terlalu banyak dan saya kira nggak ada biaya waktu itu. Itu kayaknya mertua semua tuh ya, yang keluar dananya itu. Ya alhamdulillah gitu. Jadi akhirnya sama Allah semua diberi solusi. Yang kayaknya nggak masuk waktu itu di hitungan akal kita gitu ya. Maksud yang tidak disangka-sangka. Iya, itu jadi disitulah yang saya bahasakan tuh permen Allah. Jadi kita ini mau diberi manis, mau diberi permen Allah supaya banyak senyum-senyum. Nah, mungkin gitu yang belum bisa senyum ini karena belum bisa menangkap hikmahnya saja. Hikmah, ya. Orang kan taunya, waduh, bungkusnya doang nih fokusnya. Betul. Tapi ternyata setelah bungkusnya kita buka ya, kita lewati maksudnya dalam kehidupan, di situ baru kita senyum-senyum merasakan manisnya permen. Betul. Jadi gini, kalau yang namanya permen kan yang kita ambil kan permennya, ya kan manisnya tadi. Kalau bungkusnya mah ya kita lupain aja, ya kan. Bungkusnya tuh ada, tapi kan bahasanya kita buka, kita lupain aja gitu ya. Artinya kita akan lewati kan, kita akan lewati itu bungkusnya, tapi kan dilupain aja gitu ya. Dan ternyata dalam hidup seperti itu. Pokoknya itu ternyata apa yang terjadi di hadapan kita kadang itu ya berupa satu ujian kesusahan, ya kan, satu kesulitan. Itu memang hidup harus begitu gitu. Pokoknya ya lewatin aja. Tapi nanti ternyata Allah mau kasih cerita indah. Begitu, cerita indah gitu ya. Itu yang saya dapatkan. Itu mungkin langitnya saja. Kalau ikhtiar buminya saja. Yang mungkin supaya kita kan banyak teman-teman yang mungkin itu amalan yang mungkin santri dalam tanda kutip udah terbiasa dengan amalannya. Mungkin kalau yang umum kan memandangnya ikhtiar buminya apa? Biasanya kan apakah tadi Ustadz kan ada bisnisnya ini relate dengan waktu jadi santri di kesehatan. Nah ini mungkin perlu di-share juga Ustadz. Tadi langitnya sudah kan memahami ayat 1000 dinar tadi. Kalau ikhtiar buminya yang jadi dilakukan. Begini ya, saya kalau memahami ikhtiar bumi itu sederhananya itu keran. Jadi keran itu bolehlah kita buka keran itu 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya. Cuman tadi kalau saya punya prinsipnya airnya yang ngalirin Allah. Kerannya boleh apa saja. Nah, mulai saya nikah dan sampai sekarang gitu ya, nggak banyak yang saya bahasanya buat ikhtiar bumi ya. Tapi kalau sekarang memang ada itu ya, sekarang ada. Bahasanya kalau dulu kan khidmat aja untuk agama ngajar gitu ya. Nah setelah di Kalimantan nih ya konteksnya baru lah, ini baru juga, baru berapa bulan itu ya. Saya ini ada satu jalinan hubungan kerjasama bisnis dengan satu PT itu, PT Fatihan Abizar Al Falah. Ya rekomendasinya beliau ini PT ini ya berbasis yang bawa dari orang-orang Islam. Kebetulan penasihat PT-nya ini Habib Ahmad Al-Habzi. Kemudian yang saya itu akhirnya terkesan ingin menjalin hubungan tuh karena dia punya misi baik gitu ya, visi bagus gitu. Motonya pun luar biasa tuh, cocok buat saya itu. Motonya itu kejar akhirat, dunianya dapat. Itu motonya iya. Itu motonya itu kalau kejar kita akhirat, lagi ya, kejar akhiratnya, dunia dapat dunianya. Gitu, kejar akhiratnya dapat dunianya. Jadi ini di PT produknya apa? Produknya ini ya, itu ya.
Produknya itu berupa kesehatan. Ini teman-teman. Ya, produk kesehatan yang saya pun di situ alhamdulillah gitu saya pelajari, ternyata ya produknya bahannya itu jelas, ya kan, halal, thayyib, dan nuansanya bahan-bahan yang biasa digunakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Oh, ini sabun saja ya? Iya. Ini contoh salah satu produknya sabun, teman-teman, dan komposisinya kita lihat ada air zam-zamnya. Iya, nah itu yang saya waktu itu agak terkesan. Nah, saya mandi pakai air zam-zam. Jadi kita gini ya, kalau kita ini orang Islam ya, orang Islam tuh punya kesan kan begini. Air yang paling baik, istimewa, berkah, kita yakin air Jam-Jam itu. Makanya kalau kita ke Mekah yang dicari air Jam-Jam kan itu ya. Betul. Nah ternyata kok saya dikejutkan ya, ada satu produk, ada orang gitu kan, alhamdulillah kita ada hubungan, dia menyampaikan ini ada produk, kok produknya unsurnya dari air Jam-Jam itu, Masya Allah gitu. Wow. Jadi produknya udah mau berkah itu. Ada madunya juga. Iya, madunya, zaitunnya, habatus saudanya, parfum kasturi, zaitun, habatus sauda, kolagen, aloe vera, beauty soap, sensasi mandi, aroma surgawi. Nama judulnya pun Masya Allah gitu ya. Itu yang bikin saya berkesan itu. Ini biasa kalau teman-teman mau beli gimana caranya? Ya, sebetulnya kalau beli sudah ada di mana-mana. Itu kebetulan kantor pemasarannya tuh di Bandung. Oh, pusatnya di Bandung. Nah, kalau pabriknya di Sragen sini dekat gitu ya. Dan kalau ini, kalau sementara ada kawan-kawan yang mau mengenal, juga mau ikut mengkonsumsi, ya kan, bahasanya mungkin bantu reseller ya, join bisa affiliate. Nah, nanti bisa hubungan dengan saya dulu juga nggak apa-apa gitu ya. Dan ini nih yang ajaibnya sebetulnya yang saya ambil tuh karena manfaat produknya. Jadi produknya ini dia mengatasi semua penyakit kulit. Oh, nah, kebetulan saya kan di pondok tadi tuh ya, saya ngurusin satu yang sakit. Rata-rata sebagian besar gatal-gatal. Itu sakit gatal-gatal. Udah hal yang wajar ya. Iya, katanya itu kalau masuk pondok memang kayak harus iya katanya kalau belum gatel belum bisa jadi ustadz itu atau belum terima jadi calon santri gitu ya. Tapi kalau pakai sabun ini kayaknya ada solusinya. Jadi gini ya, alhamdulillah gitu ya, dari kandungan madunya, zaitunnya, ini kan yang dikonsumsi Kanjeng Nabi ya, herbal dan itu ya. Ada antibakteri, anti-inflamasi. Jadi ini nih mensiasati, dan ini udah testimoni banyak ya. Alhamdulillah ya, kawan-kawan yang sudah pakai. Jadi ini manfaatnya dari kepala nih, dari kepala. Dari mulai kepala itu mengatasi gatal-gatal, ketombe, kutu. Kemudian jadi bisa buat kepala, rambut, bisa juga badan, wajah, apalagi gitu ya. Jadi all in one ya? All in one. Cuman bukan penyakit dalam ya, penyakit luar ini. Kalau dalam ini rohani. Jadi gini, alhamdulillah dia ini ngatasi gitu penyakit dari kepala sampai yang kerontokan, rambut rontok itu, alhamdulillah. Kemudian dari wajah, plek hitam, jerawat, kerut-kerutan, jadi glowing, jadi kenceng lagi. Dan ajaibnya juga bisa diodol. Oh, jadi multifungsi, bisa jadi odol gitu ya. Jadi kalau kita kemana-mana ya, umroh ya, cukup bawa satu ini aja. All in one tadi, bisa disampo badan, muka, dan pasta gigi. Dan ini ajaibnya kalau kita sakit gigi tuh, sakit gigi ataupun sakit gusi ya, itu sabun itu dicoel, itu masukin ke gigi yang bolong, itu mengatasi juga. Nggak pahit ya? Ya sebetulnya ada ya kayak odol gitu. Ya kayak botil ya, botil gitu. Al-botil. Nah, alhamdulillah sudah ada yang praktek juga, dan saya sendiri yang ngalamin sakit gigi, alhamdulillah sembuh. Allah. Dan itu kayak untuk wanita ya, keputihan kayak begitu ya. Buat intim bisa. Nah, jadi ini bagus sekali, gitu, bagus sekali. Ya tadilah dari kepala sampai kaki, sampai untuk P3K. Kalau misalnya kita ada jatuh luka, nah itu dia itu kan ada krimnya ya. Sabun itu jadi krim dia. Jadi ini fokus produknya satu sabun ini aja? Iya, sabun. Tapi inilah makanya. Bisa pakai semuanya? Pakai semuanya. Jadi kalau luka saya kira ini satu produk, nama brand, kemudian ada turunannya produk ini enggak ada. Ini ya? Baru ini aja. Sabun aja ini. Sabun ya? Ini. Tapi memang saya kalau saya nyampaikannya saya punya produk obat. Karena kalau kita standarkan, misalnya kita bilang ini sabun, nanti spekulasinya pikiran mindset orang itu sabun kan gitu ya. Sabun tuh buat hanya mandi, untuk mandi ya kan. Nah itulah.
Nah, ini yang saya kadang kalau saya nawarkan ini bukan sekedar sabun. Apalagi bahannya kan tadi ya kan luar biasa. Ada madu, air zam-zam. Dan ini kalau untuk balita, untuk odol dia lebih kepada apa namanya bagus karena apa kalau yang Pepsodent apa ya suka anak tuh nggak suka karena pedes ya. Kalau ini nggak, dia manis. Oh gitu. Karena ada kandungan madunya tadi. Wajib. Ya kan, jadi madunya. Lebih suka tuh anak-anak tuh kalau untuk sikat gigi apa itu ya. Untuk deodoran itu bisa juga. Roket, iya. Oke, solusi ya buat teman-teman nanti yang pengen mencoba gitu ya. Nanti bisa hubungi. Iya. Saya juga bisa atau Ustadz Mustafa juga bisa. Nanti mungkin kita cantumkan nomor WA-nya. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman cerita kita. Ya, jadi begini, dalam hidup itu satu hal saja yang kita pikirkan gitu, bahwasanya kita tata hubungan kita dengan Allah. Dimana kalau kita punya hubungan baik dengan Allah, nanti sama Allah diperbaiki apa saja kehidupan jalan kita. Itu pernah saya dapatkan oleh satu ulama ya. Satu hadis qudsi itu ya, apabila kita menjalin hubungan baik dengan Allah, maka akan diperbaiki hubungan kita dengan siapa saja. Nah, itu yang saya dapatkan itu. Ajib ya. Jadi poinnya teman-teman, kalau kita hidup pasti punya masalah, tapi semua masalah itu akan selesai kalau kita dekat dengan Allah ya. Takwa tadi. Terima kasih sudah ada di sini. Barakallahu fiik. Semoga kedepannya Allah mudahkan, lancarkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan sukses dunia akhirat. Amin. Berkah barokah. Baik, kita tutup. Sekian cerita kita di sini, tempat kita bercerita. Kita sampai jumpa lagi di pertemuan atau sesi selanjutnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.